Lelang bandana berujung laporan polisi. Itulah yang dialami Atta Halilintar. Suami Aurel Hermansyah itu dilaporkan ke Mabes Polri oleh para pelapor yang merasa menjadi korban atas tudingan keterlibatan dalam dugaan penipuan melalui keuntungan pelelangan headband yang menjadi saksi perjuangan karirnya. Atta Halilintar pun juga terseret dalam kasus hukum lantaran lelang tersebut dimenangkan oleh Reza Paten, sosok yang belakangan ini dilaporkan oleh para korban robot trading dengan dugaan investasi bodong. Bagaimanakah klarifikasi Atta lewat media sosial saat ia membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya? Selain Atta, Jessica Iskandar juga harus berurusan dengan kasus hukum saat ia dihadapi dengan kasus hukum dengan mantan rekan bisnisnya. Ia pun mengalami kerugian sebesar kurang lebih 10 miliar rupiah ditambah kehilangan 11 mobil mewahnya hingga membuat istri Vincent itu pun berjuang keras untuk mencari keadilan di tengah sakit tiroid yang ia rasakan. Maka, langkah hukum apa yang telah disiapkan Jedar dan juga suami untuk melanjutkan kasus tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Atta Halilintar dilaporkan ke Mabes Polri oleh para pelapor yang merasa dirugikan dengan aktivitas robot trading Net89 atas tuduhan terlibat kasus robot trading dengan dugaan investasi bodong. Kurang lebih 230 korban yang mengalami kerugian dengan total kerugian mencapai 28 miliar rupiah. Kasusnya ini dimulai saat suami Aurel Hermansyah itu melelang headband atau bandana salah satu barang bersejarah miliknya yang menjadi saksi perjalanan karirnya. Atta pun terseret dalam kasus hukum lantaran lelang tersebut dimenangkan oleh Reza Paten, sosok yang belakangan ini dilaporkan oleh para korban robot trading dengan dugaan investasi bodong. Ya, Atta Halilintar tidak pernah menyangka jika tujuan baiknya dahulu untuk kegiatan sosial akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Maka seperti inilah momen ketika bandana milik Atta Halilintar dibeli dalam momen lelang oleh Reza Paten selaku founder robot trading Net89. Maaf buat teman-teman wartawan. Oke, aman? Let's go. Nah, pertanyaan pertama. Alhamdulillah, mungkin karena diawali untuk sesuatu yang baik. Awal juga saya nggak menyangka loh. Saya waktu itu sudah sebenarnya sepertinya yang menang bukan saya. Karena biasanya lelang seperti ini, itu di menit-menit terakhir itu ada aja tuh nanti yang masuk. Angka berapa lebih besar lagi, ya kan? Tapi waktu itu ya udah, saya dalam hati, kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa menggunakan uang saya untuk hal-hal baik, saya ingin uang saya ini kepakai di sini. Itu sih. Akhirnya setelah saya bid ya di angka 2 miliar 222 juta 222.222 rupiah. Ya udah, saya dalam hati ya pasrah, ikhlas aja udah. Aduh, ampun. Waktu itu banyak. Karena aku tuh kemarin bilang gini, tadinya kan paling nih berapa kayak 300 sampai 500 juta gitu kan. Karena kan headband gitu kan. Tiba-tiba kok ngebitnya orang bukan kelipatan 10-20 juta, tapi kelipatan 300 juta gitu. 500, ada yang ngebit 800, ada yang ngebit 1M. Bro ini sempat ngebit 1M. Ada lagi yang nimpalin 1,1, 1,150, 1,2, 1,3, 1,4. Saya bilang nih grow terus. Di tengah malam masih ada yang ngebit 1,8.
Nah besoknya 19 bro sempat ngebit juga ya 19 juga ya? Oh bukan, 19 ada yang lain. Ada yang lain? Lalu ada 2 miliar. 2 miliar. Itu akhirnya ya udah. Waktu itu pagi-pagi bener jam 8-an. Jam 8-an. Akhirnya saya bilang, Bismillah, kalau memang ini rezeki saya, ya saya dapat dah 2 miliar 222 juta 222.222 rupiah. Pengen ada kayak peternakannya, jadi anak-anak penghafal Quran ini sekalian menghafal, dia sekalian belajar bisnis. Berniat baik untuk melelang bandana demi keperluan sosial, Atta Halilintar pun justru harus berurusan dengan kasus hukum. Ia pun juga dituding terlibat dalam dugaan penipuan itu melalui keuntungan pelelangan headband yang saat itu laku terjual dengan harga 2,2 miliar rupiah. Atta pun terseret dalam lingkaran hukum lantaran dianggap mendapatkan aliran dana dari Reza Paten. Pasca ramai menjadi sorotan atas tudingan dugaan keterlibatan dalam kasus robot trading, Atta pun akhirnya buka suara lewat unggahan di media sosial. Benarkah Atta membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya? Pada saat itu, tidak mungkin saya tanya satu-satu semua yang ngebit. Kamu dapat uang dari mana untuk lelang ini? Jadi, kalau saya bilang main robot trading, saya sama sekali tidak mengerti dan tidak pernah trading robot. Demikian Atta menulis di akun media sosialnya. Lebih lanjut, Atta juga menyebut bahwa uang hasil lelang tersebut tidak digunakan dirinya secara pribadi, melainkan untuk tujuan amal, yakni membantu pembangunan sarana masjid yang akan digunakan bagi para penghafal Al-Quran. Dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu atau korporasi Robot Trading Net 89. Nah, kita dari tim advokasi MZTN Partner mewakili 230 orang para korban yang memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian domisili yang berbeda, dan juga kerugian yang berbeda. Ada yang 1 juta minimal dan hingga sampai 1,8 M maksimal. Dengan total kerugian semuanya adalah 28 miliar rupiah. 5 orang yang diduga public figure, kemudian ada 7 orang foundernya, kemudian ada 5 orang CEO-nya, kemudian ada 37 orang terkait dengan leadernya, kemudian ada 51 orang terkait dengan exchangernya, robot trading ilegal, diduga public figure ya, Atta Halilintar, kemudian ada Kaki Malik, kemudian ada Taufin Ebilio, kemudian Andi Prakarsa, kemudian Mario Teguh. Mereka diduga terlibat dalam hal ini. Kalau Atta Halilintar diduga lelang bandana ya 2,2 M dari foundernya Net 89 Reza Paten. Saya join di bulan-bulan awal, memang saya cukup ada keuntungan ya, cukup dan terbukti lumayan gitu kan, bisa sampai 10%. Seiring jalan otomatis saya top up compound terus dari keuntungan itu, dan parahnya juga karena ini saya bukan hanya uang saya sendiri, jadi uang dari keluarga ya, uang dari keluarga kita kumpulkan untuk join ke trading ini. Akhir tahun 2021 kan sempat ada masalah itu di robot trading yang lain. Di awalnya net ini juga kita juga bertanya bagaimana, dari mereka menyatakan bahwa mereka clear, tidak ada masalah dan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan menjanjikan solusi-solusi. Ternyata sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada realisasi untuk pengembalian dana atau untuk kelanjutan trading, dan uang kita nggak tahu di mana. Meski telah melaporkan ke pihak berwajib, para korban pun terus berusaha untuk menunggu itikat baik, termasuk dari para public figure yang dianggap ikut terlibat dalam robot trading. Mereka pun juga meminta
agar para publik figur itu pun bersikap kooperatif dan mengembalikan dana keuntungan yang mereka terima sambil menunggu proses hukum berjalan. Benarkah Atta Halilintar juga berpotensi ikut terseret di dalam masalah hukum? Seperti apa penjelasan pakar hukum terkait kasus robot trading Net89 dengan dugaan investasi bodong tersebut? Benarkah Atta Halilintar dan juga para publik figur diharuskan mengembalikan semua uang yang diterima oleh mereka? Dan bisakah transaksi pelelangan seperti yang dilakukan oleh Atta dijerat oleh pasal hukum? Kita sudah membawa bukti elektronik, video dan juga gambar, kemudian bukti-bukti surat terkait dengan rekening koran, kemudian terkait kronologis, kemudian terkait dengan capture terkait percakapan melalui media sosial, WhatsApp ataupun Facebook dan Instagram. Dan juga kita sudah menyampaikan bukti terkait dengan aplikasi. Kalau dia kembalikan dari itikat baik itu bisa diselesaikan seperti Irfan Gunawan dan juga Lesti Bilar. Tapi kalau dia tidak bisa kembalikan bisa diancam hukuman maksimal 5 tahun. Kita berharap dia proaktif lah, tidak hanya Hatta ya, semua lah. Public figur yang merasa terlibat dalam Net89 untuk proaktif membantu pihak kepolisian untuk membuka perkara ini biar selebar-lebarnya. Sehingga hak yang mereka dapat itu ternyata bukan hak mereka. Ini yang penting. Jadi ya bisa dikatakan itu bukan bagian dari hak mereka, maka harus dikembalikan. Karena tidak akan berkah kalau hak orang yang digunakan untuk penghasilan kita. Meskipun dia tidak tahu, tapi faktanya itu uang hasil dari kejahatan. Mudah-mudahan setelah ini ada proses penindakan lah untuk dipanggil semua, klarifikasi. Apakah berdampak terhadap permasalahan hukum berikutnya, kan begitu? Bila peserta lelangnya, pemenangnya itu mendapatkan atau memberikan harta dari sesuatu yang tidak patut. Sebenarnya kalau menurut kami sebagai praktisi hukum nggak ada permasalahan hukum sebenarnya, karena kita kan nggak mungkin bisa detect kan peserta ini menggunakan uangnya dari hasil korupsi APBN, korupsi APBD, atau mungkin pencucian uang, atau penipuan, atau penggelapan, meskipun pemenang adalah orang yang kita duga menggunakan uang dari pelanggaran hukum. Kalau secara hukum sebenarnya tidak secara hukum positif Indonesia, sebenarnya enggak. Karena apa? Karena Atta sendiri nggak tahu gitu loh. Uang pemenang itu berasal dari mana. Yang dia tahu adalah peserta itu serius mengikuti lelang. Artinya tidak ada yang salah dengan lelang tersebut dan tidak ada pelanggaran hukum gitu loh. Tinggal balik lagi, kalau saya lihat ada hukum kebiasaan mungkin. Beberapa kasus sebelumnya kalau saya lihat, beberapa kasus sebelumnya yang mendapatkan endorse misalnya atau lelang, itu kan uangnya dikembalikan. Dengan uangnya dikembalikan artinya di dakwaan misalnya oleh jaksa penuntut umum tidak muncul namanya karena sudah mengembalikan misalnya. Artinya tidak perlu lagi dipanggil sebagai saksi di persidangan dan lain-lain. Karena memang uang dari hasil tindak pidana yang kita sebut misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Uangnya dari pencucian uang, dari korupsi, dari money laundry, dari perjudian, dari prostitusi misalnya. Ya itu ya pasti tidak tahu gitu loh. Jadi kalau lihat dari jurisprudensinya karena memang kasus sebelumnya dikembalikan, ya mungkin itu yang harus dilakukan, bahwa si pelaku katakanlah kalau memang sudah jadi pelaku dan sudah jadi tersangka, nanti kan akan dilihat aliran dananya ke orang tuanya, ke adiknya, ke tetangganya, atau mungkin beli apa. Solusinya gimana? Ya balik lagi ke hukum kebiasaan. Memang kalau secara hukum positif Indonesia nggak perlu dikembalikan, tapi kita lihat hukum kebiasaan yang sebelum-sebelumnya dikembalikan. Jadi tidak ada namanya dalam dakwaan dari tersangka atau terdakwa yang akan dihadirkan di persidangan. Perang mencari keadilan atas kasus dugaan penipuan dari rekan bisnisnya. Bagaimanakah Jessica Iskandar berjuang untuk menempuh jalur hukum di tengah sakit tiroid yang kembali kambuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pasangan artis Jessica Iskandar dan Vincent Ferhat masih terus mencari keadilan atas kasus hukum yang dilakukan rekan bisnisnya. Akibat hal itu, Jessica pun mengalami kerugian hampir 10 miliar rupiah serta kehilangan 11 mobil mewahnya. Saat ini kasusnya pun masih bergulir panas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berjalan pelik lantaran beberapa kali sidang ditunda karena tidak hadirnya penggugat dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Bukan gagal, ditunda karena saya punya prinsip pribadi. Kalau mediasi itu saya lebih secara langsung aja. Prinsipal dari pihak sebelah dan prinsipal dari pihak sini ketemu 4 mata, face to face, kayak gitu kan lebih enak. Kalau mau damai ya sudah, saya terbuka kok buat damai. Mari kita duduk, tapi kita harus ketemu. Saya nggak mau lewat orang lain, langsung aja face to face. Namanya juga mediasi, ya kan? Cari ini kan jalur keluarnya yang terbaik. Jangan menghindari momentum kayak gini. Di sini kan bisa selesai secara kekeluargaan dan baik-baik. Ya ayo, jangan menghindari pertemuan ini. Saya setiap kali ada agenda saya hadir kok. Saya juga capek-capek, jangan saya doang. Anda mau mediasi, saya oke. Lalu saya yang capek, Anda yang duduk di rumah atau dimanapun Anda berada. Kita tetap mengikuti prosedur yang ada di pengadilan, kan begitu kan? Sebagaimana sebelum masuk pemeriksaan gugatan, pemeriksaan perkara, jawab jinawab itu ada mediasi dulu di awal, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Makanya kemarin pun saya sempat statement begitu kan, bagaimanapun kuasa hukum ini mengupayakan untuk bertemu secara langsung loh ya. Orang udah punya rencana gitu. Mereka kan pasti lebih lihai, lebih tahu gimana seluk-beluknya gitu. Tapi tetap ini sudah terjadi, aku jadikan pelajaran, tapi aku tetap akan berusaha mencari jalan kebenaran karena aku nggak mau yang kayak gini terulang lagi ataupun orang-orang jadi ngegampangin untuk nipu orang lain atau ngelakuin hal-hal yang nggak baik kayak gini seenaknya gitu. Jadi harus dikasih pelajaran, harus dikasih tahu gitu biar nggak terulang lagi, apalagi sama orang-orang lain yang mungkin benar-benar membutuhkan, apalagi sama orang lain yang benar-benar menggantungkan dirinya pada usaha itu pasti bakal kasihan banget gitu kan. Kalau aku kan mungkin masih ada suami gitu, masih bisa tetap kerja juga. Saya cuma minta pertanggungjawabannya. Ini udah benar-benar merugikan saya secara material, waktu, batin saya juga. Saya jadi kacau, jadi saya benar-benar nggak mau ini berlarut-larut. Kasus dugaan penipuan yang kini tengah dihadapi menjadi salah satu cobaan terberat dalam hidup Jessica Iskandar. Di tengah perjuangannya untuk mencari keadilan, Ibu El Barak dan Baby Don itu pun juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan hidup lainnya. Jessica dikabarkan mengalami stres, bahkan sakit tiroid yang pernah dideritanya kini kembali kambuh hingga pasokan ASI untuk Baby Don pun menjadi terganggu. Tak hanya itu, Jessica dan Vincent pun juga harus mengorbankan waktu mereka untuk bolak-balik Jakarta-Bali demi menjalani proses hukum tersebut. Menghabiskan tenaga, waktu serta materi, nyatanya berbagai masalah pun juga belum kunjung usai. Kini Jessica pun juga dibuat pusing dengan urusan cicilan yang harus ia lunasi, hingga ayahnya pun juga ikut sakit akibat mengetahui kasus yang tengah dihadapi putrinya. Dan saya lagi tidak memungkinkan untuk datang karena saya merasa kepala saya pusing. Tiroid saya naik gitu, jadi saya nggak bisa terlalu capek karena sekarang minum obat
jadinya ASI-nya kebetulan yang saya pompa harus dibuang karena kan obatnya bisa mempengaruhi ASI, jadi nggak baik buat bayi. Jadi sementara ini Baby Don masih minum ASI yang lama gitu. Kayak hari ini saya pompa jadi cuma sedikit aja yang bisa keluar karena juga mungkin kesehatan berpengaruh ke hasil ASI-nya ya. Karena menyusui juga, terus ngurus bayi masih begadang-begadang kan. Jadi tuh sensitif gitu sama stres, banyak pikiran gitu. Itu bisa memacu tiroidnya naik gitu, tiroidnya kambuh gitu. Jadi kalau udah tiroid ada proses minum obatnya tuh kayak ada minimum 3 bulan. Setelah 3 bulan nggak hilang, lanjut ke 2 tahun gitu. Jadi benar-benar harus kayak relax gitu. Kayak saat keluarga datang misalkan, tapi Vincent harus pergi soalnya harus ada sidang atau harus ngurus ini ngurus itu gitu. Jadi aku ngerasa aduh kasihan banget dia baru balik sehari udah pergi lagi, terus nanti minggu depan pergi lagi gitu. Harusnya kita bisa nikmatin waktu, Vincent bisa ada di Bali ngurus kerjaannya dia, tapi dia jadi harus bolak-balik. Kalau untuk kehidupan sehari-hari ada suami, cuma kalau kayak yang susah itu ya cicilan-cicilan aja paling. Kan tadinya berpikir bahwa uang yang siapin buat bayar cicilan itu bisa diputerin gitu. Tapi ternyata hilang semua. Jadi yang cicilan-cicilan aja yang nunggak-nunggak itu yang pusing, yang karena bunganya kan sekarang udah 13,5%. Terus udah gitu setiap waktu nggak bayar, telat bayar itu ada denda lagi gitu. Jadi pusingnya tuh di situ gitu. Makanya gimana ya caranya itu? Mungkin itu juga kali yang bikin stres. Mereka aja kemarin datang ke Bali kan. Mungkin untuk melihat keadaan aku juga gitu. Karena tuh yang aku lihat tuh mereka berusaha kuat gitu di depan aku karena mungkin mereka tahu kali ya aku lebih sensitif, gampang stres, ada penyakit juga gitu. Jadi mereka tuh berusaha untuk nguatin aku gitu. Kalau di belakang aku sebenarnya nggak tahu. Sudah mulai membaik, tapi tetap harus dijaga-jaga karena kayak kalian kan semua tahu dia kan punya tiroid. Jadi ketika itu muncul ada kemungkinan besar sebenarnya harus minum obat. Tapi kan dia lagi menyusui eksklusif ASI. Jadi kalau konsumsi obat itu kan ngaruh ke bayinya Baby Don. Jadi ya lebih baik gimana caranya dia harus tetap tenang dan jangan stres. Aku sebagai suaminya aja yang turun tangan yang Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Subscribe dan juga share channel Intens Investigasi.